Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, merupakan minggu terakhir sebelum hari raya Kristus Raja semesta alam. Akhir dari kalender liturgi kita. Kita disuguhkan kondisi-kondisi carut-marut dari dunia ini. Apa yang kita lakukan kalau hal ini terjadi dalam diri kita? Umpamanya kondisi-kondisi dunia mau runtuh, bintang-bintang berjatuhan, bangunan-bangunan roboh, dan seperti gempa dahsyat. Bapak Ibu kalau melihat film-film YouTube, di YouTube banyak gempa yang begitu dahsyat, melengsarkan New York, melengsarkan kota-kota besar, Jakarta, dan lain-lain. Apa yang kita lakukan dalam hal ini? Kita mesti panik, kacau, bingung. Apalagi ada peperangan di sana sini, apalagi ada pencurian, penjarahan, dan sebagainya, kacau situasi. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa dibayangkan kalau umat Islam 90% ini atau 80% bangkit lalu menyerang kita semua. Tidak ada yang membela kita. Apa yang harus kita lakukan? Sungguh sebuah situasi yang kacau seperti ini disuguhkan kepada diri kita kalau kita menghadapi hal-hal semacam ini. Kehebatan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita jangan takut. Kita jangan takut. Kalau kita takut, kita akan tergilas oleh situasi hal ini. Situasi hal ini sudah mulai kacau. Kita akan kena imbasnya. Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain, tetapi kita bisa hidup. Kalau kita tetap bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Iman inilah yang penting bagi kita. Iman membuat diri kita teguh, bertahan, kokoh, kuat. Fisik memang runtuh, tetapi iman dalam diri kita tetap bertahan. Seperti Ayub dalam dirinya habis semuanya, anak-anaknya, harta bendanya, bahkan istrinya pun habis. Hanya tinggal Ayub. Dan juga borok-borok di tubuhnya mengalir. Hanya seperti tulang belulang Ayub itu. Tapi tetap bertahan. Fisik tubuh kita bisa hancur, tetapi iman kita tidak bisa hancur. Inilah yang kita tiru dari peristiwa-peristiwa besar yang menimpa diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang dilukiskan dalam Injil hari ini sungguh merupakan hal-hal yang sangat menggemparkan. Tetapi dinasihatkan kita jangan takut. Kita jangan takut hanya dengan manusia-manusia yang mampu membunuh tubuh, tetapi tidak mampu membunuh jiwa, meremukkan iman kita. Iman kita tetap bertahan. Maka dari itu, manusia-manusia yang sedang bekerja, biarlah dia bekerja sebaik-baiknya. Kita seperti seakan-akan tidak ada apa-apa. Hari-hari kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak menghiraukan simpang siur dunia ini, tidak menghiraukan. Kita tetap melakukan tugas-tugas kita yang bekerja
sebagai dokter tetap sebagai dokter, yang bekerja sebagai guru tetap mengajar guru, murid-murid tetap masuk sekolah, Apa yang digambarkan dalam doa yang kita lakukan tadi, Allah menghendaki agar kita semua selamat. Semoga kita waspada dan siap sedia menyambut kerajaan Allah dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kita masing-masing. Kita hanya bisa begitu. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tinggi. Kita tetap melakukan hal-hal yang biasa. Maka mereka yang dinasihatkan dalam Santo Paulus tadi, mereka yang mencoba untuk hidup tidak teratur karena goncangan dunia ini, harus dibuat teratur karena kondisinya seperti itu. Mereka yang tidak, yang mereka harus makan, mereka harus makan dengan sebaik-baiknya. Tapi mereka yang tidak bekerja tidak boleh makan. Maka tidak boleh situasi yang ingin kita capai, ingin berhenti, dunia ini ingin berhenti, lalu kita santai-santai saja, kita happy-happy saja, yang penting mendem-mendeman, yang penting main, yang penting ngocut, yang penting dengan memuaskan nafsu-nafsunya, dan seterusnya. Itu justru tidak etis di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menginjak hal-hal yang tinggi. Pengalaman ini sudah pernah kita alami ketika kita kena pandemi bulan Juni Juli itu tinggi sekali kematian. Isuk mati, isuk sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati, terus begitu, seperti pagebluk musibah alam seperti itu. Harus kita apakan? Kita takut rasanya, keluar rumah takut, semua takut. Maka kita hanya bisa menjalankan perintah-perintah diaturkan oleh pemerintah. Harus aturkan dengan pemerintah, mentaati 5M, mencuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, menghindari acara-acara di luar, puas dengan di rumah saja. Bapak Ibu saudara, ini sudah kita alami. Kita justru dengan begitu kita selamat. Maka barang siapa yang bertahan, kita akan hidup, kita akan selamat. Inilah cita-cita kita. Harus tidak boleh kacau, tidak boleh bingung, tidak boleh wah bagaimana ini semua hidup ini kok kacau. Satu masalah belum selesai, masalah yang kemudian muncul, masalah yang lain baru muncul lagi. Bagaimana hidup ini? Apakah Tuhan ada kalau begini? Apakah Tuhan memperhatikan kita? Tidak. Kita tetap diperhatikan. Memang saat situasi seperti ini bisa terjadi pada bangsa-bangsa lain. Semua bisa terjadi hal ini. Masanya memang begini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mempunyai masa-masa yang sulit. Dengan masa-masa yang sulit, kita akan melewati masa itu dan kita bahagia. Coba kita setelah pandemi itu, kita bahagia, happy. Kita bisa kemana-mana. Tapi di dalam saja pada waktu Juni, Juli, waduh, ngeri, sungguh-sungguh ngeri. Seperti pagebluk seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita hening sejenak, kita mohon
kekuatan kepada Tuhan. Mungkin situasi ini dialami oleh keluarga-keluarga itu. Keluarga-keluarga masih tetap bertahan. Keluarga-keluarga harus tetap bertahan, mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak-anak. Anak-anak ini yang sering dilupakan. Anak-anak selalu diterlantarkan. Mari kita lihat anak-anak itu, bagaimana belajar, bagaimana tidur, bagaimana makannya, bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya meskipun pakai HP saja. Kita lihat anak-anak itu supaya tidak masa depannya tidak suram oleh karena perlakuan-perlakuan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan.